Halo adik-adik, kembali lagi bertemu dengan saya dalam pembahasan soal pengetahuan kuantitatif. Di sini kakak punya beberapa soal yang akan saya bahas. Saya awali dengan nomor 1. Harza menabung uang senilai X di suatu bank dengan sistem bunga majemuk. Di sini konsepnya bunga majemuk. Lalu kakak sudah tuliskan yang namanya bunga majemuk, perumusannya adalah MN sama dengan M0 kali 1 tambah B pangkat N. Di mana MN ini adalah tabungan akhir, M0 tabungan awal, B itu suku bunga, lalu N-nya adalah jangka waktu. Nah, jadi si Harza katanya nabung senilai X di suatu bank. Berarti X ini kita simbolkan sebagai tabungan awal-awal atau M0. M0-nya sama dengan X. Jika saldo rekeningnya 12 tahun yang akan datang adalah Y, berarti ini adalah MN. MN-nya sama dengan Y untuk jangka waktu 12 tahun, berarti N-nya sama dengan 12. Kemudian saldo rekeningnya 16 tahun yang akan datang adalah 3Y. Nah, berarti ini juga MN ya. MN sama dengan 3Y dengan jangka waktu 16, berarti N-nya sama dengan 16. Nah, lalu pertanyaannya tentukan perbandingan Y banding X. Oke, jadi sebenarnya ini gampang, tinggal kita substitusikan aja ke rumus yang sudah ada. MN sama dengan M0 kali 1 tambah B pangkat N. Saya awali dengan MN sama dengan Y. Berarti nantinya jadinya Y sama dengan M0-nya adalah X. Karena suku bunga tidak ada, berarti tetap aja kita buat 1 plus B. Lalu dipangkatkan dengan 12. Nah, kemudian yang kedua, MN-nya sama dengan 3Y. Berarti 3Y sama dengan M0-nya X. 1 ditambah B pangkat 16. Nah, tadi karena permintaannya adalah Y banding X, berarti ini sebenarnya cukup kita bagikan saja atau kita bandingkan saja, ya kan? Hanya saja kalau kita bagikan, 1 plus B-nya tidak akan habis gitu. Kenapa? Karena pangkatnya berbeda. Jadi supaya 1 plus B-nya habis, berarti kita usahakan pangkatnya harus sama. Maka tugas kita mencari KPK 12 dan 16. KPK dari 12 dengan 16 adalah 48. Sehingga supaya yang ini nanti pangkat 48, berarti masing-masing kita pangkatin dengan 4 gitu ya. Sehingga kita akan peroleh Y pangkat 4 sama dengan, ini masing-masing harus dipangkatin 4 ya. X pangkat 4, 1 ditambah B pangkat 12 dipangkatin dengan 4, berarti jadinya 48. Nah, sementara yang di bagian bawah supaya 1 plus B-nya pangkat 48, berarti masing-masing harus kita pangkatin dengan 3. Jadinya nanti 3Y pangkat 3, ini jadinya X pangkat 3, lalu di sini 1 plus B pangkat 48. Nah, lalu kita bagikan. Ini kan kalau kita bagi berarti hasilnya adalah 1, gitu ya. Sementara X pangkat 4 dibagi dengan X pangkat 3 jadinya X aja. Jadi nanti yang tersisa di sini adalah Y pangkat 4 per 3 pangkat 3 itu kan 27 ya. 27 Y pangkat 3 sama dengan X aja. Nah, lalu kita bagi lagi X Y pangkat 4 dibagi Y pangkat 3. Jadinya Y per 27 ya. Nah, lalu kemudian kan ini kalau kita kali silang berarti Y sama dengan 27 kali X. Berarti sama aja dong kalau X dan 27-nya saya tukar posisi. Jadi nanti X-nya di bawah, 27-nya ke seberang sana gitu. Nah, ini hasilnya sama aja ya. Jadi kita peroleh bahwa Y bagi X hasilnya sama dengan 27. Jawabannya adalah bebek. Oke, saya lanjut ke soal nomor 2. Diketahui jumlah 5 suku pertama suatu barisan aritmatika adalah 120. Berarti jumlah 5 suku pertama artinya adalah S5. Nah, jadi S5-nya
sama dengan 120. Dan jumlah 5 suku berikutnya adalah 245. Oh, kita misalkan aja U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 ditambah dengan U5. Ini sama dengan 120. Nah, 5 suku berikutnya ini berarti anggap aja U6. U6, U7, U8, U9 ditambah U10. Hasilnya sama dengan 245. Lalu dia tanya berapakah suku keempat. Nah, suku keempat itu berarti sama aja dengan U4 dong ya. Kalau di dalam aritmatika UN itu kan rumusnya A ditambah N-1 kali beda. Nah, berarti kalau seandainya ditanya U4 ini sama aja dengan A ditambah dengan 3B. Nah, gitu ya. Oke. Lalu berarti tujuan kita adalah mencari nilai A dan mencari nilai B-nya. Cara mencarinya ini langsung kita kurangkan aja sih. Tapi cara nguranginnya kita kurangin yang bagian bawah, ngurangin yang bagian atas. U6 itu kan sama aja dengan A plus 5B. U6 kalau dikurangi dengan U1 itu A. Berarti A plus 5B dikurangi dengan A, kan berarti ini jadinya 5B ya. Ini jadinya 5B. Begitu juga dengan U7. U7 kurang U2. Berarti A plus 6B dikurangi dengan A plus B. Berarti sama aja dengan 5B juga. Begitu juga seterusnya. U8 juga begitu. A ditambah 7B dikurangi U3. A tambah 2B. Berarti sama juga dengan 5B. Nah, artinya apa? Semuanya ini kalau kita kurangi hasilnya adalah 5B. Nah, lalu 245 dikurangi dengan 120 berarti jawabannya adalah 125. Nah, oke. 5B ditambah 5B ditambah 5B berarti kan ini sama aja dengan 5 dikali dengan 5B. Sama dengan 125. 5 kali 5 itu adalah 25. Berarti B-nya sama dengan 125 dibagi dengan 5. Dibagi dengan 25 ya, sorry. Dibagi dengan 25 berarti jawabannya adalah 5. Jadi bedanya sudah ketahuan sama dengan 5. Nah, sekarang kita mau cari nilai A-nya. Bagaimana cara mencari nilai A? Tinggal kita substitusi ke salah satu persamaan. Nah, misalnya kita substitusi ke persamaan satu yang ini. Nah, dengan catatan kita harus ubah dulu. U1 itu kan setara dengan A. U2 itu adalah A ditambah B. U3 itu adalah A ditambah dengan 2B. Lalu U4 adalah A tambah dengan 3B. Kemudian U5 itu adalah A ditambah dengan 4B. Nah, totalnya harus sama dengan 120. Nah, ini kalau kita total, A-nya itu berarti ada 5. 5A, kemudian ditambah B-nya ada 10. 10B sama dengan 120. Kalau masing-masing kita bagi dengan 5, berarti A ditambah dengan 2B sama dengan 24. Nah, tadi B-nya sudah ketahuan, B-nya itu adalah 5. Tinggal kita substitusi A ditambah 2 kali 5 adalah 10. Sama dengan 24. Berarti nilai A-nya adalah 14. Nah, A-nya sudah ketahuan 14, B-nya ketahuan 5. Pertanyaannya kan A tambah 3B. Berarti A tambah 3B itu sama dengan 14 ditambah 3 dikali 5, berarti 15. Jadi totalnya adalah 29. Maka jawabannya adalah ayam. Kita lanjut nomor 3. Jika bilangan n-1 dan n tambah 1 keduanya bilangan prima.
Definisi bilangan prima adalah bilangan yang hanya punya dua faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Maka dia tanya bilangan n yang mungkin adalah yang mana dari opsi A sampai K. Nah, kalau soal-soal seperti ini enaknya langsung substitusi aja. Kalau saya substitusi misalnya n-nya 24, berarti 24 kurang 1 kan jadi 23 ya. 23 itu prima. 24 tambah 1, 25A. 25 bukan prima, berarti yang A bukan. Nah, yang kedua, kalau misalnya saya substitusi 29. 29 dikurangi 1, itu 28. 28 bukan prima. Kemudian yang 30. 30 dikurangi 1, itu 31. Ya, yang ini 31 itu prima. Kemudian 30 ditambah 1, sorry. Yang pertama tadi 30 kita substitusi ke n-1 berarti 29 ya. 30 kurangi 1 29. Kemudian kita substitusi ke sini 30 ditambah 1 31. Nah, kalau kita perhatikan kedua angka ini 29 dan 31, ternyata kedua ini adalah bilangan prima, maka jawabannya adalah cantik. Gitu. Sekarang kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 katanya XY banding YZ adalah 1:2. Saya tulis XY banding YZ ini sama dengan 1:2. Yang bisa kita coret, misal Y-nya. Berarti nanti dari sini bisa kita pastikan bahwa X banding Z-nya sama dengan 1:2. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita bandingkan YZ berbanding dengan ZX, berarti ini sama dengan 2:3. Yang bisa kita coret, Z-nya boleh dicoret, sehingga kita akan peroleh Y berbanding dengan X itu sama dengan 2:3 ya. Atau yang ketiga nanti boleh kita pakai perbandingannya XY berbanding dengan ZX. XY berbanding ZX adalah 1:3. Yang bisa dicoret kita coret, X-nya kita coret. Berarti nanti kita peroleh bahwa Y berbanding dengan Z sama dengan 1:3. Nah, pertanyaannya kan tentukan perbandingan XY banding X ya. Maka nanti yang pertama saya tuliskan aja. Tadi kan Y banding X adalah 3:2 atau setara lah itu ya, X banding Y. Nah, ini dari sini ya. Y banding X 2:3, berarti X banding Y itu sama aja dengan 3:2. Nah, yang kedua saya ambil yang ini, Y banding Z itu 1:3. Y banding Z ini adalah 1:3. Nah, kita perhatikan XY, YZ. Yang sama itu kan Y-nya ya. Nah, dimana perbandingannya yang ini ya. Nah, ini kita usahakan sama, misal sama-sama 2 atau sama-sama 1. Nah, enaknya berarti kita ubah menjadi sama-sama 2 gitu ya. Maka nanti kalau sama-sama 2, sehingga yang 1:3 ini saya kali 2 menjadi 2 berbanding dengan 6. Sehingga kesimpulannya X banding Y banding Z berarti X-nya 3, Y-nya 2, Z-nya jadi 6 gitu ya. Jadi perbandingannya 3:2:6, maka jawabannya adalah bebek. Oke, pertanyaan berikutnya adalah berapakah nilai PQ tambah QR? Ya, berapakah nilai PQ tambah QR? Yang pertama, jikalau Q sama dengan P plus R ya. Nah, jadi pertanyaannya dalam soal, berapakah PQ plus QR, berarti ini sama aja dengan Q dikali dengan P plus R. Nah, untuk bantuan yang pertama dikasih tahu bahwa Q itu sama dengan P plus R.
Nah, berarti kalau Q sama dengan P plus R atau P plus R itu sama dengan Q, berarti hasilnya ini berdasarkan pernyataan 1 adalah Q kuadrat. Hasilnya jadi Q kuadrat. Nah, berapa nilai Q kan nggak tahu ya. Artinya apa? Nomor 1 ini berarti tidak bisa menjawab pertanyaan karena hasilnya masih berupa variabel. Kalau berupa variabel kan banyak kemungkinan tuh. Nah, berarti nomor 1 tidak cukup. Kemudian dengan ini berdasarkan pernyataan 1 ya. Kemudian berdasarkan pernyataan 2, katanya Q-nya sama dengan 3. Tadi pertanyaannya Q dikali dengan P plus R. Kalau Q-nya adalah 3, berarti hasilnya menjadi 3 kali P ditambah R. Masalahnya P tambah R juga nggak tahu berapa nilainya. Berarti dengan pernyataan 2 saja juga tidak cukup menjawab pertanyaan. Nah, karena 1 aja tidak cukup, 2 aja tidak cukup, maka tercipta penggabungan. Apa gabungannya? Berarti Q sama dengan P plus R, Q-nya sama dengan 3. Tadi pertanyaannya tentukan nilai PQ tambah QR. PQ tambah QR itu tadi kan Q kali P tambah R. Nah, karena Q-nya nilainya 3, berarti 3 dikali P tambah R itu juga sama dengan Q. Berarti boleh saya ganti P tambah R sama dengan 3. Maka hasilnya jadinya 9. Karena menemukan hasil berarti jawabannya adalah cantik. Yaitu 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Gampang ya. Kemudian untuk nomor 7, apakah Y pangkat 3 lebih kecil dari Y pangkat 2? Nah, dikasih bantuan pertama katanya Y kecil dari 1. Mungkin kita ambil aja angka yang mewakili gitu ya. Misal Y lebih kecil dari 0, lebih kecil dari 1, berarti boleh dong Y-nya sama dengan 0. Saat Y-nya sama dengan 0, kita substitusi yuk. Berarti 0 pangkat 3, apakah benar lebih kecil dari 0 pangkat 2? Jawabannya tidak. Tidak benar, 0 lebih kecil dari 0. Itu saat Y-nya sama dengan 0. Yang kedua, saat Y-nya misalnya kita ambil setengah. Ya kan? Kita ambil setengah, boleh dong. Lebih kecil dari 1 itu termasuk setengah. Kalau kita ambil setengah berarti 1/8, benar nggak? Lebih kecil daripada 1/4. Jawabannya iya. Nah, ternyata dengan pernyataan 1, ya, dengan pernyataan 1 ada 2 kemungkinan jawaban. Bisa iya, bisa tidak. Berarti kesimpulannya apa? Tidak cukup. Karena jawaban itu harus tunggal. Ya. Sekarang kita ambil yang Y lebih dari 0. Nah, kalau Y lebih dari 0, nih pernyataan 2 ya. Sini saya tulis. Untuk pernyataan 2 katanya Y-nya lebih dari 0. Nah, ini saya ambil. Misalnya Y-nya adalah setengah. Seperti yang tadi. Lalu kita substitusi ke pertanyaan. Pertanyaannya tadi apakah Y pangkat 3 lebih kecil dari Y pangkat 2? Setengah pangkat 3 itu kan 1/8. Apakah 1/8 lebih kecil daripada 1/4? Maka jawabannya adalah iya. Nah, misal saya ambil Y-nya sama dengan 1. Nah, berarti apakah 1 pangkat 3 itu adalah 1 lebih kecil dari 1? Jawabannya tidak. Berarti kesimpulannya juga tidak cukup karena ada 2 kemungkinan. Sehingga karena 1 dan 2 tidak cukup, maka kita buat penggabungan. Jadi 1, 2 digabung, berarti yang pertama katanya Y kecil 1 dan Y lebih besar dari 0. Berarti kesimpulannya Y-nya ini berada di antara 0 dan 1. Di antara 0 dan 1 berarti ini pecahan. Pecahan ya yang positif. Nah, kalau pecahan gimana ya kalau pecahan? Coba kita buat. Ya, Y pangkat 3 lebih kecil dari Y pangkat 2 tadi ya. Nah, kalau Y-nya di antara 0 dan 1, misalnya saya ambil Y-nya setengah.
Kalau setengah berarti 1/8 lebih kecil daripada 1/4. Benar ya? Iya. Kalau kita ambil mau berapa? Misalnya 2/3, ya kan? Kita ambil 2/3. Nah, kalau dipangkatin dengan 3 berarti ini 8/27. Benar nggak? Lebih kecil dari 4/9. Benar ya. Jadi berapapun nilai Y yang kalian ambil, asal dia positif atau asal diantara 0 dan 1, maka benar pangkat 3 itu akan selalu lebih kecil daripada pangkat 2. Maka karena bisa menjawab, jadi jawabannya adalah cantik. Oke, saya lanjut untuk soal nomor 8. Jika A-nya 11, B-nya 85, berapakah nilai dari akar A plus B ditambah akar A min B kuadrat? Kalau ini kan konsepnya itu adalah X plus Y kuadrat. Nah, ini sama aja dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah lagi dengan 2XY. Nah, jadi kita terapkan rumus dasar yang ini. Oke. Nah, jadi kita terapkan rumus dasar yang ini. Jadi seolah-olah X-nya itu ini, Y-nya itu ini. Berarti kalau misalnya kita lakukan X kuadrat berarti akar A ditambah akar B dikuadratin, jadinya A plus akar B. Nah, ini ya. Ditambah Y kuadrat berarti jadinya A min akar B. Kemudian ditambah 2 kali akar dikali akar berarti jadinya akar A plus akar B kali dengan A min akar B. Nah, jatuhnya jadi seperti ini. Oke, ini tinggal kita sederhanakan. Akar B min akar B kan 0 ya. Berarti ini jadinya 2A ditambah dengan 2 kali akar. Nah, A tambah akar B kali A min akar B jadinya A kuadrat minus B aja. Nah, sekarang tinggal kita masukin deh angkanya. 2 kali A-nya itu tadi 11, berarti 22. Ditambah 2 kali akar, A kuadrat itu adalah 11. 11 dikuadratin 121. Lalu dikurangi dengan B, B-nya itu 85. Dah, berarti ini jadinya sama dengan 22 ditambah 2 akar 36. Akar 36 itu 6, 6 kali 2, 12, 22 ditambah 12 sama dengan 34. Berarti jawabannya adalah Eko. Oke, nomor 9. Misalkan 4x min 3 per x tambah 3 itu fungsinya untuk x lebih kecil dari 0. Kemudian 4x tambah 3 per x tambah 3 untuk x-nya lebih besar sama dengan 0. Maka dia tanya berapakah limit x menuju 0 dari fx. Nah, ini adalah fx-nya ya. Ini fungsi fx-nya. Nah, jadi syarat dia ini punya limit ya. Nah, syarat fungsi punya limit adalah bahwa limit kiri nilainya harus sama dengan limit kanan. Nah, apa artinya limit kiri? Limit yang ditinjau dari sebelah kiri x-nya. Sementara limit kanan limit yang ditinjau dari sebelah kanan x-nya. Jadi karena di sana tadi limit x menuju 0, berarti limit kirinya jadi kira-kira gini. Limit x menuju 0 dari yang negatif, saya simbolkan seperti itu. Dari fx, nah harus sama dengan limit x dari sebelah kanan 0. Nah,
Jadi kita perhatikan, kalau di sebelah kirinya 0 berarti X-nya kecil 0 kan? Jadi fungsi yang kita pakai yang ini. Gitu. Sehingga nanti limit X menuju 0 fungsinya itu adalah 4X min 3 per X tambah 3 ya, sama dengan limit X menuju 0 dari sebelah kanan. Sebelah kanan itu artinya X-nya lebih dari 0, berarti yang kita pakai yang ini. Jadi fungsinya adalah 4X ditambah 3 dibagi dengan X tambah 3. Nah, yang namanya pengerjaan limit berarti kan kita substitusikan dulu X-nya sama dengan 0 ke fungsinya. Kalau kita substitusikan ke sini berarti min 3 per 3 jatuhnya kan gitu ya. Min 3 per 3 sama dengan, ini juga demikian, kita substitusi X-nya sama dengan 0. Ini 3 per 3. Maka kita simpulkan ternyata sebelah kiri itu min 1, di sebelah kanan itu 1, yang artinya dia tak sama. Kalau dia tak sama, berarti fungsi tersebut tak punya limit. Gak ada nilai limitnya karena tidak sama. Jadi jawabannya adalah dodol. Oke, kemudian saya lanjut yang nomor 10. Pada persegi panjang ABCD, titik E dan F berturut-turut terletak di sisi DC dan AB, sehingga DE sejajar dengan BF. DE sejajar dengan BF. DE-nya panjangnya katanya 8. Nah, ini 8. Dan sudut AFD adalah 30 derajat. AFD adalah 30 derajat. Garis DE dan AF berpotongan di titik G. Nah, katanya berpotongan tegak lurus, berarti ini tegak lurus ya. Lalu dia tanya berapakah luas persegi panjang ABCD. Yang namanya mencari luas persegi panjang, kita harus tahu berapa panjangnya, berapa L-nya. Gitu ya. Nah, kita akan cari tahu caranya adalah, ini kan 30 ya. Karena ini persegi panjang, udah pasti ini 90 derajat. Berarti yang ini adalah 60. Nah, ini 60, ini juga siku-siku kan ya. Berarti ini 60, otomatis yang ini 30. Ini juga siku-siku, berarti ini otomatis 60 derajat. Karena 1 segitiga totalnya harus 180. Oke. Nah, ini kan panjang DE-nya ketahuan tadi 8 ya. Maka kita mau mencari panjang AD, maka tinggal kita terapkan aja. Misalnya kita fokus di segitiga ADE ya. Kita fokus segitiga ADE. Kita arahkan ke rumus sinus ya. Sinus atau cos juga nggak masalah ya. Jadi ini fokusnya itu adalah segitiga ADE. Saya ambil sinus E ya. Saya ambil sinus E. Sinus E itu sinus sudut E. Berarti sama aja dengan sinus 60. Sinus 60, sinus itu adalah depan per miring, berarti depannya AD, miringnya adalah DE. Nah, sinus 60 kan sama dengan setengah akar 3. AD-nya belum tahu. Nah, DE-nya sudah ketahuan, DE-nya adalah 8. Berarti panjang AD-nya sama dengan 4 akar 3. Nah, jadi yang AD-nya ini adalah 4 akar 3. Oke, lebarnya sudah ketahuan. Sekarang kita mau mencari panjang gitu ya. Kita mau mencari panjang. Bagaimana cara mencari panjangnya? Oke, berarti kita cari tahu dulu panjang yang ini kan gitu ya. Nah, cara mencari tahu panjang DF berarti fokusnya kita sekarang adalah
segitiga ADF. Nah, fokusnya kita segitiga ADF. Nah, lalu nanti saya ambil dari sini, saya ambil ke tangan aja gitu ya. Tangan daripada sudut F. Tangan sudut F sama aja dengan tangan 30. Tangan 30 itu sama dengan depan per samping, berarti AD berbanding dengan DF. Tangan 30 itu kan sama aja dengan 1/3 ya. 1/3 sama dengan AD-nya itu kan 4/3. Lalu DF. Maka nanti dari sini DF-nya ketahuan 4/3 kali akar 3 berarti 12. Berarti yang ini 12. Nah, lalu FC-nya berapa? Kita tahu FC itu sama aja dengan panjang AE ya. FC itu sama dengan panjang AE, berarti boleh kita cari panjang AE itu sama dengan, nah, berapa panjang AE? Nyari panjang AE berarti kita terapkan yang ini lagi ya. Ya, fokusnya itu segitiga ADE. Berarti tangan sudut E sama aja dengan tangan 60. Berarti tangan itu depan per samping AD per AE. Nah, tangan 60 kan akar 3 ya. AD-nya 4/3. Dibagi dengan panjang AE. Nah, akar 3-nya boleh kita coret. Coret, berarti panjang AE-nya sama dengan 4. Nah, jadi yang ini 4. Berarti panjangnya adalah 16, lebarnya 4/3. Maka luas adalah panjang kali lebar 16 dikali dengan 4/3. Jadi jawabannya adalah 64/3. Kak, jawabannya adalah dodol. Nah, kemudian nomor 11 masih gambar yang sama, yang dia tanya berapa panjang AD ya, berapa panjang AD. Tadi sudah kita cari, panjang AD-nya adalah 4/3. Maka jawabannya adalah Eko. Nomor 12, berapakah besar sudut DEB? Masih gambar yang sama. Berapakah besar sudut DEB? DEB, oke ya. DEB itu berarti yang ini nih. DEB itu yang ini, sudut pelurus dari AED gitu ya. Nah, maka nanti cara mencarinya gampang aja. Ini kita lihat. Nah, ini namanya berpelurus, totalnya harus 180. Sementara di sini sudah 60, berarti sisanya berapa? 180 dikurangi 60 derajat. Nah, jadi sudut DEB sama dengan 180 dikurangi 60 derajat. Jadi jawabannya adalah 120 bebek. Nah, kemudian nomor 13. Katanya titik min 3,4 terletak di dalam lingkaran. Nilai R yang mungkin katanya ya. Berapakah nilai R yang mungkin? Kalau dikatakan di dalam lingkaran, maka yang pertama kamu substitusikan aja titik ini ke persamaannya. Nah, karena di dalam ceritanya berarti nanti bentuknya ini harus jadi lebih kecil daripada sebelah kanan gitu ya. Jadi kita gantikan aja min 3, X-nya kita ganti dengan min 3, Y-nya kita ganti dengan 4, kita substitusikan ke sini. Berarti jadinya min 3 ditambah 6 kuadrat ditambah lagi dengan 4 min 9 kuadrat. Karena katanya di dalam maka harus lebih kecil dari R kuadrat. Kalau dia terletak di luar berarti harus lebih besar. Kalau dia pada berarti harus sama dengan gitu ya. Min 3 tambah 6 dikuadratin adalah 9. 4 dikurangi 5 dikuadratin berarti 25. Lebih kecil dari R kuadrat. Atau dari sini R kuadratnya lebih besar dari 34. Atau
R-nya lebih besar dari plus minus akar 34. Atau boleh kita tulis lagi R-nya lebih dari akar 34 atau R-nya lebih kecil dari minus akar 34. Nah, akar 34 itu berapa sih gitu ya? Akar 34 itu kan sekitaran 5 koma ya, nggak sampai 6. 5 koma, yang ini juga 5 koma. Berarti R-nya lebih dari 5 koma, atau R-nya kurang dari min 5 koma. Maka kita perhatikan nilai R yang mungkin 6 ya mungkin, 5 tidak mungkin, harus lebih. 8 mungkin, kalau 7 mungkin. Berarti ada 3 yang mungkin, 1, 3, dan 4. Maka berapa banyak dia? Ada 3. Jawabnya dodol. Oke, nomor terakhir. Dalam sebuah komunitas yang beranggotakan 1000 orang, diketahui katanya 500 orang suka sepak bola, 800 orang suka bulu tangkis. Jika A dan B berturut-turut menyatakan jumlah maksimum dan minimum yang menyukai kedua-duanya, maka hubungan yang benar adalah berapa? Jadi ada yang suka sepak bola, ada yang suka bulu tangkis, ada juga yang menyukai kedua-duanya. Nah, yang menyukai kedua-duanya ini ada yang maksimum, ada yang minimum. Berarti ada dua kemungkinan cara menggambarkan dia menyukai kedua-duanya. Yang pertama, bentuknya kira-kira gini. Ada juga menyukai kedua-duanya kan? Atau bentuk yang kedua nanti modelnya seperti ini. Nah, gitu ya. Berarti yang menyukai kedua-duanya ya ini kalau di diagram pertama. Kalau diagram kedua berarti yang menyukai kedua-duanya ini semuanya gitu. Untuk kemungkinan yang pertama berarti saya anggap yang ini yang sukai sepak bola, yang ini yang bulu tangkis. Saya misalkan yang ini X. Untuk kemungkinan pertama ini cara nyari X-nya langsung aja kita totalkan. Sepak bola tambah bulu tangkis dikurangi nanti dengan total dalam komunitas tersebut. Nah, sepak bola kan tadi yang punya sepak bola kan 500 ya. Kemudian yang bulu tangkis 800. Totalnya adalah 1000. Nah, berarti X-nya sama dengan 300. Nah, untuk kemungkinan yang kedua ini berarti yang di dalam ini haruslah sepak bola karena dia lebih kecil gitu. Sementara yang di bagian luar adalah bulu tangkis. Berarti yang jadi X-nya atau yang menyukai kedua-duanya berarti si sepak bola alias 500. Gitu. Maka kalau kita bandingkan yang dua ini, yang mana yang jadi maksimum? Yang maksimum itu ini. Inilah max-nya dan yang ini min-nya. Nah, berarti inilah yang setara dengan A dan B katanya berturut-turut maksimum dan minimum. Berarti yang ini B. Pertanyaannya adalah A min B. A min B itu berarti setara dengan 200. Maka kalau kita bandingkan dengan Q, mereka sama besar. Sehingga jawabannya adalah cantik. Oke, saya lanjut ke soal berikutnya. Sebuah perusahaan telepon akan membuat kode wilayah yang terdiri dari 3 digit. Perusahaan hanya menggunakan angka 245, di mana angka penyusunnya katanya boleh berulang. Jika hasil kali angka-angka penyusun kode wilayah haruslah genap, maka berapa banyak kode wilayah yang berbeda yang dapat dibuat gitu ya. Oke, jadi kan katanya ada 3 digit tuh, yaitu angka 2, 4, dan 5. Mau dibuat sebuah kode wilayah yang katanya angkanya boleh berulang. Namun hasil kali ketiga digit tersebut katanya harus menghasilkan genap. Logikanya supaya menghasilkan genap berarti kondisi yang pertama, ketiga angka tersebut haruslah genap. Gitu ya. Kemudian kondisi yang kedua bisa aja 1 ganjilnya. Ya kan? 2 harus genap. Ini kondisi yang kedua. Sementara kondisi yang ketiga bisa juga 2 dia genap, 1 dia ganjil. Nah, inilah kondisinya ya. Kalau ketiga-tiganya ganjil, kalau dikalikan nanti hasilnya jadi ganjil. Jadi untuk kemungkinan yang pertama misalnya ketiga-tiganya genap.
Kalau ketiga-tiga genap, berarti bisa aja angka atau digit pertamanya adalah digit kedua, yang ini digit kedua, yang ini juga digit kedua. Atau bisa juga ini digit keempat, ini digit 4, ini digit 4. Atau boleh juga karena boleh berulang nih kan, boleh juga 224. Atau boleh juga 442. Nah, ini kemungkinannya kalau ketiga-tiganya harus genap. Nah, satu-satu kita lihat. Kalau semua digitnya adalah angka 2, berarti kemungkinannya ini adalah satu cara. Cara menyusunnya ya. Yang ini juga satu cara. Karena kalau mau diputar-putar juga nilainya tetap sama. Nah, sementara kalau yang ini kan digitnya ada 3. Bisa juga kan nanti kodenya 224, 242, atau 422 dan seterusnya gitu ya. Maka kalau ditanya berapa banyak cara untuk menyusun ketiga digit ini, langsung aja 3 faktorial karena digitnya ada 3. Lalu dibagi dengan 2 faktorial. Kenapa dibagi 2 faktorial? Karena angka 2-nya berulang 2 kali. Berarti untuk menyusun angka ini adalah 3 cara. Berlaku untuk yang di bawah demikian. 3 faktorial, ada angka berulang sebanyak 2 buah, berarti dibagi 2 faktorial sama dengan 3. Nah, ini untuk kondisi yang pertama. Kemudian untuk kondisi yang kedua katanya 1 ganjil dan 2 harus genap. 1 ganjil, 2 harus genap. Berarti misalnya ganjilnya tadi 5. Ya kan? Berarti genapnya bisa jadi 22. Atau boleh juga kemungkinan berikutnya 544. Atau boleh juga 5 2 4. Gitu dia ya. Nah, berarti kalau dia tanya nanti berapa banyak penyusunannya, berarti ini sama dengan 3 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. Ini hasilnya sama dengan 3. Lalu yang ini 3 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. Hasilnya juga sama dengan 3. Sementara kalau yang ini karena semua angka berulang, langsung aja 3 faktorial, berarti sama dengan 6. Nah, untuk kemungkinan yang ketiga, 2 genap 1 ganjil. Maaf ya, bukan 2 genap. Tapi 2 ganjil dan 1 genap. Nah, ini harusnya ya, 2 ganjil dan 1 genap. Berarti kalau 2 ganjil 1 genap, berarti bisa aja ini 5, yang ini 2. Atau boleh ini 5, yang ini 5, yang ini 4. Gitu ya. Maka kalau kita hitung berapa banyak cara untuk menyusun angkanya, 3 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. Berarti sama dengan 3. Lalu yang ini 3 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. Hasilnya juga 3. Nah, sehingga kalau kita totalin dari kemungkinan 1 sampai kemungkinan ketiga, berarti 1 tambah 1, 2, 3-nya ada 6 kali, 6 kali 3, 18, tambah 2, 20, lalu ditambah 6, berarti totalnya adalah 26 kode wilayah yang bisa dibuat. Maka nanti jawabannya adalah bebek. Oke, saya lanjutkan ke soal berikutnya. Bilangan-bilangan berbeda, X, Y, Z, dan P dipilih dari bilangan min 2, 2, setengah, min sepertiga. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Pertanyaannya adalah nilai maksimum. Nilai maksimum itu artinya nilai yang paling besar. Supaya ini menghasilkan nilai yang paling besar, maka kita usahakan pembilangnya sebesar-besar mungkin, sementara penyebutnya sekecil mungkin. Nah, supaya menghasilkan hasil yang paling besar. Berarti supaya pembilangnya maksimum, maka X yang kita pilih itu adalah X-nya kita ambil min 2, kemudian dikuadratin. Y-nya kita ambil 2, lalu nanti Z-nya kita ambil setengah, P-nya kita ambil min sepertiga. Nah, ini kalau kita totalin, min 2 kuadrat itu 4, dikali 2, 8. 8, berarti ini kan jadinya setengah ditambah sepertiga. Berarti ini jadinya 8 per setengah ditambah sepertiga itu sama dengan 5/6.
Atau kalau dikalikan berarti jadinya 8 kali 6 per 5. 8 kali 6 kan 48 ya. Dibagi dengan 5 berarti ini sekitaran 9, sekian. Gitu. Maka kalau kita bandingkan sama Q-nya tadi nilainya kan sebesar 9 ya. Maka jawabannya bahwa P itu lebih besar daripada Q.